Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, artinya saudara paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya jelas rambut kepala kita dihitung semua, dinomorin semua. Nggak ada orang tua yang nomorin rambut atau hitung rambut anaknya ya, sekalipun dia mengasihi. Tapi Bapak kita melakukan itu. Nah kita melanjutkan Bible study kita malam ini. Ya sampai bab yang ke-17. Udah jauh juga ya. Bagian yang pertama dengan judul mengalami berkat dalam pernikahan. Emang judulnya begitu ya. Jadi tiba-tiba kita berjalan terus menjalani hidup berserah ya. Live a let go life. Ya saya salah terus kata Mikael. Live a let go life. Menjalani hidup berserah, bukan pasrah, bukan di pojokan, pasrah gitu, dipukulin musuh, bukan, tapi berserah karena kita bisa menyerahkan, sama-sama katakan menyerahkan ya, bahasa Alkitabnya bahkan melempar semua perkara, semua persoalan kita kepada Yesus dan terima pemeliharaannya. Itu luar biasa ya. Jadi kita mengalami hidup yang bebas stres ya. Stres ketubuh kan, kalau stres jadi penyakit, kita udah dengar bab-bab sebelumnya ya. Bebas dari khawatir, di pikiran khawatir aja, khawatir ya. Tuhan katakan jangan khawatir tapi kita cari dahulu kerajaan Allah ya, maka semuanya ditambahkan apa? Hidup, makanan, minuman, tubuh, kesehatan, pakaian ya. Jadi hidup berkualitas, tubuh berkualitas. Yang percaya katakan amin ya. Dan gelisah ya, gelisah di hati. Kadang-kadang orang nggak punya masalah apa-apa juga gelisah. Nah, tapi kita dibebaskan ya mengalami, dan hebatnya juga ini berlaku untuk keluarga. Sama-sama katakan keluarga. Ya, jadi kehidupan menjalani hidup berserah dalam bab ini dalam konteks keluarga atau kehidupan suami istri yang penuh kemenangan. Dan saya menyebutnya gini, ini urusan antara neraka di bumi apa surga di bumi. Jadi kalau keluarga itu kacau balau gitu ya, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, itu neraka di bumi tuh. Tapi kita mau hidup surga di bumi ya, nanti kita baca ayatnya. Dan Tuhan itu memang lembaga yang pertama atau institusi terkecil yang pertama yang dibuat Tuhan adalah suami istri ya. Adam diberikan Hawa dari rusuknya kan, dibuat pasangan ya. Dia nggak berpasangan dengan binatang atau monyet atau apapun ya. Nah, dan mujizat pertama Tuhan Yesus ketika di bumi ya, di Kana, di pernikahan ya, bagaimana dia mengubah air menjadi anggur. Nanti kita lihat juga ya. Jadi ada surga di bumi, yaitu apa? Pernikahan yang bebas stres, khawatir, dan gelisah ya. Dan kita nggak bisa mengatasi sendiri ya, Tuhan yang bereskan. Amin ya. Ya artinya kalau suami istri atau keluarga ya memiliki Yesus sebagai pusat di tengah-tengah, itu kita bisa melakukan kesepakatan, misalnya cepat memaafkan ya, atau melempar apapun segala luka kepada Bapa ya. Tadi kan dikatakan lempar dan terima pemeliharaannya. Merenungkan bersama-sama suami istri janji-janji Tuhan ya, tentang kesehatan, tentang keuangan. Bisa tadi Holy Communion atau perjamuan kudus bersama. Saudara, surga di bumi. Nah, kita mulai dengan kenapa Tuhan satu orang aja katanya kan tidak baik ya. Makanya Tuhan ciptakan berpasangan-berpasangan. Oke, kita mulai ya. Saudara, tangkap aja. Jadi kalau ketika kita mendengar bab ini atau pengajaran ini ya, kita mengharapkan surga di bumi. Sama-sama katakan surga di bumi ya. Mulai di dalam keluarga kita, yang Tuhan bilang gini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Nah pastikan, jadi pastikan ya, kita bisa
terima supply ini, janji ini. Nah, Tuhan bangun rumah tangga saya nggak bisa. Karena kalau bukan Tuhan, sia-sia saya membangunnya. Tapi kalau Tuhan, pasti ada berkat. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Ya, kepada semua orang, kepada saudara-saudara yang saudara kasihi, dan memberitakan kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Buat saudara dan saya, bagi saudara dan saya. Dan itu solusi yang jelas-jelas dunia ini dalam keadaan sakit ya, stres, pandemi, perang, krisis finansial, bahkan kelaparan ya, krisis bahan makanan. Ya, untungnya di Indonesia Tuhan berkati ya, surplus berasnya masih. Ya, jadi banyak alasan sebenarnya bagaimana suatu pernikahan gagal. Ya, secara dunia misalnya soal-soal keuangan, komunikasi yang buruk atau stres dalam mendidik anak, kualitas hubungan intim yang buruk misalnya, atau perselingkuhan, kecanduan minuman keras atau narkoba atau judi misalnya, kekerasan yang terjadi, kekerasan fisik, mental ya. Nah itu sebentar saudara, ini suaranya nggak masuk ya. Cik. Sorry saudara tadi ya, ada kesalahan teknis. Saya ulangi ya, jadi Pak Budi udah kedengeran kan? Sudah ya, oke. Jadi saya ulangi ya, jadi banyak alasan gagalnya suatu pernikahan. Ya, jadi soal-soal keuangan, soal-soal komunikasi, mungkin stres dalam mendidik anak. Ya, anak perlu sekolah, perlu pendidikan, kualitas hubungan intim, ya, atau perselingkuhan, masalah kecanduan, ya, siklus kekalahan dari narkoba, dari alkohol atau minuman keras, judi, atau kekerasan fisik, mental. Ya, kadang-kadang orang nggak melakukan kekerasan fisik, tapi perkataannya selalu melukai, ya, dan seterusnya. Atau ada orang-orang yang sukses secara publik, ya, misalnya orang-orang terkenal, aktor-aktor, atau orang-orang selebritas ya, secara publik dia kelihatan sukses, tapi secara private gagal. Saudara, itu bukan yang Tuhan mau kan? Bukan Tuhan yang Tuhan mau. Nah, karena itu kita mau pelajari benar-benar, tadi kan dikatakan bahwa ternyata keluarga ini adalah institusi yang Tuhan bangun dan Tuhan sangat peduli. Berarti kita punya gini, dari sisi kita melihatnya gini, kalau saya bisa serahkan dan Tuhan yang bangun, berarti bisa beres. Sama-sama katakan ya, bisa beres, bukan oleh saya, tapi supply Tuhan kan. Oke ya, saya mulai dari Matius 18 ayat 19. Dikatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Powerful ya. Jadi kesepakatan suami istri kan disebutnya satu kan, bukan lagi 2 tapi 1. Tapi kesatuan ini kalau sepakat dikatakan meminta apapun juga, sama-sama katakan apapun juga. Sepakat meminta apapun juga. Powerful kan? Powerful sekali. Apapun juga. Ya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Ya, ngomong-ngomong kita selalu ingat ya, kenapa Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, pencipta segala alam semesta, Tuhan Yesus memperkenalkan sebagai Bapa. Nah, itu family, keluarga, kita udah sering dengar ya. Jadi Tuhan semesta alam itu adalah family sama kita. Jadi gambaran keluarga itu adalah cerminan hubungan kita dengan Bapa juga. Jadi ajaib ya, ajaib nih hubungan ini. Nah, jadi kita juga bisa sepakat dan lempar segala khawatir juga kan sebaliknya. Segala kegelisahan,
masalah finansial khususnya kan, kadang-kadang hari-hari ini masalah finansial banyak orang-orang keluarga itu jadi cemas, jadi gelisah gitu ya. Kita bisa lempar. Tuhan bukan urusan saya kalau kita udah lempar. Selalu ingat itu ya, Tuhan bukan urusan saya tapi urusanmu. Belum kelihatan selesai tapi secara roh artinya secara kedudukan sudah selesai. Sama ya, pemeliharaan, perlindungan dari kelaparan ini yang hari-hari ini. Dan kita tahu bahwa peperangan itu milik Tuhan. Ya, Tuhan yang memerangi penyakit, kekurangan finansial, kecanduan-kecanduan, perselingkuhan. Ya pokoknya Tuhan yang berperang. Bagi kita itu, kita udah tahu bahwa peperangan milik Tuhan. Jadi bukan kita juga yang lawan. Kalau dia menyerang keluarga kita, kita posisinya gini, berdiri teguh bahwa ini keluarga. Dan Tuhan, saya udah bisa lempar masalah yang kita hadapi di dalam keluarga dan peperangan milikmu. Nah, selanjutnya di Ulangan 11 ayat 13 bagian A dikatakan gini, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Nah, saya mau baca ini dulu ya. Ini kan jikanya. Jika nanti ada makanya. Sungguh-sungguh mendengarkan itu artinya apa? Syama-syama. Ya, syema-syema. Sama-sama katakan syema-syema. Hearing. Makanya kita orang yang percaya kasih karunia disebutnya ya. Under grace, di bawah kasih karunia yang radikal gitu ya, yang sepenuhnya. Itu bagian kita cuma dengar. Ya. Pasang telinga atau gerbang telinga ini dibuka. Ya, makanya disebut juga syema-syema, mendengar lagi. Nanti dicampur iman, kita udah tahu, itu jatuh di hati kita menjadi apa? Menjadi mata hati kita terang. Ya, kita paham gitu, hati yang paham, hati yang mengerti. Ya, disebut juga hati yang mendengar juga. Jadi gerbangnya telinga ya, juga gerbang mata tentu ya. Kita memandang Yesus artinya dengan telinga. Amin. Ya, kalau sungguh-sungguh dibilang sungguh-sungguh mendengar itu syema-syema, maka langsung aja lompat ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka. Artinya kalau bicara janji Tuhan, ya Tuhan bawa keluarga demi keluarga orang Israel itu dari Mesir, itu dimasukkan tempat perhentian Tuhan disebutnya. God's rest, tempat perhentian ya. Kanaan, sama-sama katanya yang dijanjikan. Ya, Tuhan bukan hanya janji, Tuhan pakai sumpah lagi. Janji dan sumpah. Jadi Tuhan janji aja udah cukup, tapi kalau Tuhan pakai sumpah itu artinya benar gitu. Untuk meyakinkan saudara dan saya, Tuhan nggak perlu sumpah ya. Nah, panjang umurmu artinya apa? Artinya kehidupan kita baik. Ya, apa tuh? Long life ya, hidup yang panjang itu artinya apa? Ya, tubuhnya sehat. Itu janji yang luar biasa juga. Bukan kita aja dibilang, anak-anak kita juga gitu. Jadi nggak ada mati muda, nggak ada. Ya, nah ini yang paling penting nih. Selama ada langit di atas bumi. Nah, bahasa Indonesia kurang begitu jelas. As the days of heaven upon the earth, ya, sebagaimana hari-hari seperti surga di bumi. Nah, itu ya, hari-hari surga di bumi. Katakan surga di bumi. Ya, konteksnya ini surga di bumi inilah keluarga. Makanya tadi dikatakan ya, bahwa entah neraka, entah surga, itu di keluarga dulu. Ya, kalau keluarga ada dulu, saya melayani di Jakarta dulu ya, ada jemaat dan dia berkata gini, rumahnya bagus, kan saya cerita, rumahnya pernah saya cerita ya, rumahnya bagus sekali, mewah, di Pantai Indah Kapuk, pokoknya rumahnya mah istilahnya apa aja ada, sampai bioskop aja ada di rumah itu. Ya, rumah orang kaya. Tapi dia bilang gini, masih muda, istrinya juga suami istri masih muda, cantik, dan dia bilang gini, Pak Melki katanya, saya nih rumah saya begini, tapi nggak ada satu hari pun yang tidak
piring terbang di sini katanya. Maksudnya apa? Maksudnya apa kok? Selalu terjadi pertikaian, perselisihan, peperangan antara suami dan istri. Dan dia bilang ini panas suasana di sini. Rumah sebagus ini. Ya, itu namanya neraka di bumi. Nah, saudara, sekali lagi, Tuhan nggak menjanjikan itu. Berarti apa? Sebaliknya kita bilang, oh, Tuhan ada janjimu untuk heaven on earth, surga di bumi. Amin. Ya, dan ini covenant ya, covenant luar biasa. Ulangan 32 ayat 30 bagian A. Saya mau cuma mengasih tahu ya, ini kan tentang ini. Bagaimana satu orang dapat mengejar 1000 orang. Jadi kalau bandingannya orang Israel, anak Tuhan, kita 1:1000. Ya. Jadi satu orang Israel itu mengejar 1000 musuh. Tapi kalau dua, membuat lari 10.000. Kalau dulu saya belajar matematika, ini bukan deret hitung lagi, tapi deret ukur. Kali 10 itu kan, 1000 jadi 10.000. Saudara, itulah kekuatan covenant, ikatan perjanjian suami istri. Ya, ikatan perjanjian darah bahkan. Covenant itu ada darah yang tercurah. Makanya hubungan suami istri itu ada darah yang tercurah. Ya, ini rahasia yang luar biasa. Jadi kekuatan berlipat ganda dan luar biasa. Jadi saudara, jangan biarkan siapapun untuk merusak ini. Ya, caranya gimana? Sama, ya. Apapun kita memiliki master key, yaitu Yesus. Ketika Yesus di pusat, ya, Yesus sebagai, jadi gini, dalam pernikahan itu harus ada orang ketiga yang namanya Yesus. Bukan orang ketiga orang manusia ya. Namanya Yesus. Nanti kita lihat ayatnya. Ya, tapi ini sebagai yang kita tahu bahwa berarti Tuhan mau dua menjadi satu itu tambah kuat. Dan kalau kita baca di Maliaki, buat apa kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi semua janji dari janji ke janji. Saudara mulai tangkap ya, kenapa kita bisa berbahagia di bumi? Karena Tuhan termasuk ada janji di dalam rumah tangga kita juga. Ulangan 7 ayat 14. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Ya, engkau akan diberkati, saudara dan saya diberkati lebih daripada segala bangsa. Mau bangsa apapun, kita lebih. Makanya dikatakan diangkat tinggi di atas segala bangsa. Di Ulangan 28 dikatakan itu. Ya, kita selalu diangkat lebih tinggi. Itu janji. Nah, yang berikutnya tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul. Nah, saudara yang suami istri yang belum punya anak, saudara harus tahu ayat ini. Ya, sayang yang beberapa nggak ikut ya. Dan tidak ada, dia bilang. Yang mandul nggak ada. Artinya mandul juga bicara apa? Mandul juga bicara kemandulan usaha misalnya. Termasuk, saudara. Nggak punya anak. Pokoknya nggak ada yang mandul. Soalnya disebut sampai gini. Ataupun di antara hewanmu. Berarti usaha kan juga kan? Hewan itu ternak kan? Tuhan yang berkata tidak ada yang mandul. Ya kita percaya. Kita bisa berkata gitu. Nggak ada mandul. Nggak ada kemandulan. Ya, makanya dikatakan kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambat akarnya di tepi batang-batang air. Ya, yang yang berbuah pada musimnya. Nah, ini tidak mandul itu berbuah pada musimnya. Yang daunnya tidak layu, segar, dimudahkan, energik, dinamis, kita selalu sehat. Dan apapun yang diperbuat berhasil, good sukses, dan prosper, beruntung. Berhasil dan beruntung, atau beruntung dan berhasil. Prosper dan good sukses. Semua hal-hal yang luar biasa baik. Itu yang Tuhan sediakan, itu janji Tuhan. Makanya jangan sampai kita nggak tahu. Amin. Katakan tidak ada kemandulan. Yang udah punya anak ya udah. Kalau bilang boleh tambah lagi nggak Pak? Ya kan beranak cuculah, penuhilah bumi. Sekarang bumi udah penuh. Yang belum apa? Berpuasalah.
Jadi sekarang yang penting, lebih penting lagi, buminya udah mulai penuh, ya berkuasa, artinya kualitas. Ya Tuhan berikan kualitas. Anak-anak kita diberikan kualitas, ya kan? Ada janji misalnya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun segini mejamu, atau keturunanmu akan perkasa di bumi. Nah, itu kita pegang sebagai kebenaran dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah bayar. Amin. Ya, anak laki-lakimu seperti pohon yang great, yang besar. Great itu dalam konteks besar, great pada masa mudanya. Anak perempuanmu seperti pilar-pilar istana, katanya. Luar biasa kan? Kalau janji itu kita terima aja dengan rendah hati. Ya pokoknya begitu. Tuhan yang saya sebagai disebutnya kan sebagai apa? Sebagai kepala keluarga, sebagai yang punya otoritas di dalam keluarga lembaga kecil ini. Saya berkatakan amin Tuhan. Ayo amin, suami-suami atau ayah-ayah, katakan amin. Belum kelihatan, tetap aja percaya kebenaran itu. Amin. Ya, jadi kalaupun terjadi yang masih belum sempurna, ya pokoknya Tuhan dapat mengubah pernikahan secara supranatural. Katakan secara supranatural. Nah, ini yang kita mau masuk ya. Bagaimana kalau levelnya masih kurang atau masih parah, ya pokoknya Tuhan bisa angkat jadi next level. Nggak ada stres lagi. Ya, karena apa? Tadi sekali lagi, pernikahan itu penting bagi Tuhan. Tuhan memberikan gambaran hubungan aja, hubungan family kan? Amin. Ya, atau prioritas pertama yang Tuhan buat. Prioritas sebelum institusi gereja misalnya. Kan ada pernikahan dulu, misalnya di Taman Eden. Ya, kita masuk, coba kita lihat bagaimana mujizat yang pertama. Yesus di Kana, air menjadi anggur. Ya kita lihat ya, waktu kejatuhan juga terjadi perselisihan kan, antara Adam dan Hawa juga udah terjadi perselisihan. Adam bilang, ini nih perempuan yang kau kasih dia aku nih, dia bikin saya makan buah itu gitu kan. Si ular ya, main salah-salahan lah ya. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu, harus pahami bahwa mujizat nomor 1 yaitu di Kana itu air menjadi anggur di pernikahan. Ya jauh atau sebelum mujizat-mujizat yang lain, misalnya Tuhan menyembuhkan orang, ya membangkitkan orang mati, atau apa 5 roti 2 ikan melipat gandakan yang menjadi dimakan 5.000 orang lebih. Ya, dan itu bicara pemeliharaan yang supranatural. Amin. Ya, jadi air menjadi anggur. Ya, karena mereka anggurnya habis, ya anggurnya menyusut, bahkan habis. Kita baca ya di Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi sehebat-hebat apapun, sehebat-hebatnya seorang pria atau seorang wanita, segimana-gimananya, kalau tidak ada pihak ketiga yaitu Yesus, nyusut itu anggur yang manis aja bisa jadi pahit. Ya, atau jadi tawar ya minimal ya. Karena dunia itu ya saling menuntut ya. Atau dia merasa gue udah cukup baik, saya udah cukup baik, saya udah cukup sabar. Misalnya gitu ya. Menuntut atau cara-cara kekerasan. Cara-cara apa tuh? Cara-cara egois gitu ya, feodal atau ya cara-cara hanya memikirkan diri sendiri, bukan hikmat Tuhan. Pasti akan terjadi yang masa-masa di lembah gitu ya. Dan ini bahkan sampai masuk jurang juga ada. Jadi kasih manusia itu bisa habis, saudara. Ya, kasih manusia bisa habis. Enggak, saya mengasihi. Ya kayak mobil baru full tank, baru pacaran gitu ya. Tapi nyusut lama-lama. Tapi kasih Tuhan tidak ada habis-habisnya. Kalau suplainya tidak habis-habisnya, ya, maka yang kehabisan anggur atau anggur yang menyusut aja bisa kembali lagi secara supranatural. Nah, yang kita mau tangkap secara supranatural, secara mujizat. Jadi anggur, saya baca dulu deh ya, ayat 6-nya lanjutin tadi ya.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing berisi isinya 2-3 buyung, ya, 2-3 gayung gitu ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Air, ya, air, tempayan-tempayan buat mencuci kaki, ya. Dalam adat orang Yahudi, mereka cuci kaki jadi disediain air dengan gayungnya gitu. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Ya, ini imannya nih. Ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, jadi dibawa air, pas dikecap jadi anggur. Itu juga mungkin yang kita percaya, bukan mungkin ya, yang kita percaya. Perjamuan kudus misalnya. Roti ya roti. Anggur ya anggur, atau sirup atau jus ya. Tapi ketika kita minum atau makan, jadi tubuh Kristus, jadi darah Kristus. Ya, jadi kita nggak ekstrim, misalnya ada orang percaya, enggak, itu tubuh Kristus beneran tuh, roti itu tubuh Kristus beneran, bisa dipecah, entar keluar darah, atau itu darah Kristus. Tidak kepada ekstrim yang ini, atau sebaliknya ekstrim yang bilang ini, itu cuma simbol, nggak ada arti apa-apa, cuma simbolik doang. Enggak, saudara. Memang roti, memang anggur, nggak ada jimat, bukan jimat. Tapi ketika kita minum dengan iman, kita menerima darah Yesus dan tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, nah itu, dan ia tidak tahu dari mana pelayan-pelayan itu mengetahuinya, dan berkatalah kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, jadi anggur yang baik atau yang terbaik bahkan, jadi kan buatan surga nih, buatan pencipta langit dan bumi. Ya, anggur tanaman misalnya buahnya baru pertama, belum bagus untuk jadi wine ya. Mungkin tahun kedua, tahun ketiga, mungkin bahkan tahun kelima, baru anggur itu bagus diperes jadi wine. Mesti difermentasi. Ya bertahun-tahun juga. Misalnya difermentasi berapa tahun gitu. Belum lagi udah dibotolin, ditaruh dulu lagi. Jadi belasan tahun, mungkin 15 tahun. Yang baru menjadi anggur yang baik. Tapi Tuhan membuat supranatural. Ya, Tuhan di atas waktu dan ruang, dia menciptakan. Nah, inilah percepatan, sama-sama katakan percepatan. Mujizat artinya. Jadi saya sampaikan ya, apa itu percepatan, Pak? Mujizat. Bagian kita apa? Rest, percaya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan nggak mau pernikahan kita diwarnai dengan stres, dengan pertikaian, dengan kehilangan kasih. Anggurnya menyusut tuh kehilangan kasih. Ya, tapi dengan cepat Tuhan buat mujizat pertama, air menjadi anggur yang terbaik. Jadi sama-sama katakan, di dalam pernikahan perlu pihak ketiga. Ya, coba dalam Pengkhotbah 4 ayat 12. Buka mic. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 12. Saya catatannya oke. Ya, dan bila mana seorang dapat dialahkan. Ya, dikalahkan maksudnya ya. 2 orang akan dapat bertahan. Ya, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, jadi 2 udah kuat dapat bertahan. Tapi kalau 3 dipilin gitu, jadi tambang atau jadi tali, nggak bisa diputuskan. Nah, itu pihak ketiga itu adalah Yesus. Sama-sama, jadi sama-sama kata, pernikahan saya butuh pihak ketiga, namanya Yesus. Dialah sumber kasih, dialah sumber kebahagiaan. Ya, kasih karunia-Nya, kekuatannya tidak terbatas. Berarti apa? Ketika dia supply melalui kita, melalui istri kita, itu artinya bisa saling melayani dengan power Tuhan. Ya, kalau Yesus di pusat, yang tawar, yang hambar menjadi manis. Bahkan di buku ini bilang manis dan memabukkan. Ya, makanya dikatakan kasih itu, cinta itu lebih daripada anggur, dan anggur yang memabukkan. Oke ya, saya tutup perenungan kita malam ini dengan
saya bacakan ya, apa yang disampaikan, pertanyaan dan dijawab. Perhatikan ya, Pastor Prince. Anda tidak mengerti. Sudah terlalu lama. Jadi ada lama ya, sudah terlalu banyak. Lama dan banyak kata-kata kasar yang terucap sekian lama. Saya sudah mengabaikan pasangan saya terlalu lama. Semua lama. Pernikahan kami sudah tidak dapat diperbaiki. Hancur. Saudara terkasih, jawabannya ya, izinkan saya membagikan sesuatu. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, ia sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa atas waktu. Garis bawahi, berkuasa atas waktu. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan anggur berkualitas tinggi. Tadi saya sudah bilang ya, kira-kira 15 tahun. Tetapi ia menyingkatnya dan dalam sekejap dapat menghasilkan anggur terbaik. Nah, itu iman kita, anggur terbaik. Sesuatu yang harus dilakukan selama bertahun-tahun dengan usaha manusia dapat diselesaikannya dalam waktu singkat. Suatu perkenanan saja darinya dapat mengubah pernikahan Anda secara drastis, singkat, drastis. Saat ini juga saya mengatakan perkenanan supranaturalnya atas pernikahan Anda. Amin, ya, kita terima. Ya, perkenanan itu favor, kemurahan, ya. Kasih karunia. Kiranya Anda berdua menemukan kasih dalam diri pasangan dan mengalami sukacita serta kasih yang baru terhadap satu sama lain dalam nama Yesus yang berkuasa, ya. Jadi mengalami restorasi. Sekalipun sudah bertahun-tahun lewat tanpa kasih di dalam pernikahan Anda, Tuhan dapat menebus tahun-tahun yang telah terbuang sia-sia itu. Saat Anda mengundang dia dalam pernikahan Anda, ia menyatakan, buka Mik, Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Ya, ini kalau belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, ya, pindahan makan apa? Makan daunnya. Udah habis daunnya, datang lagi belalang pelompat, makan rantingnya. Udah habis rantingnya, datang lagi belalang pelahap, makan batangnya. Ya, belalang pelahap udah batangnya, datang lagi belalang pengerip, makan akar-akarnya. Nah, itu Tuhan beresin semua itu, musuh-musuh itu. Nah, saudara lihat, ya. Jadi saya nggak panjang lebarkan renungan kita malam ini. Jadi saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau surga di bumi. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ya, saudara ikuti saya berdoa. Ini bukannya kebetulan saudara mendengar dan boleh sampai terus mendengar rekaman YouTube ini. Saudara ikuti saya berdoa, katakan Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ya, ikuti saya berdoa, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Dan saya anak yang Bapa kasihi. Dan saya percaya Tuhan, Bapa, bahwa keluarga saya dipulihkan. Keluarga saya direstorasi. Dan Engkau yang membuat air menjadi anggur yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.